Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Aulia Islamia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang humanitarian intervention Uni Afrika dalam penyelesaian konflik di negara Kongo. Pertama, yaitu latar belakang konflik Kongo. Perang di Kongo terbagi menjadi dua, yakni Perang Kongo I dan Perang Kongo II. Perang Kongo I terjadi pada tahun 1996 sampai 1997, di mana terjadi penyerangan kelompok pemberontak dari etnis Banyumulenge dan etnis lokal yang masih memiliki hubungan dekat dengan etnis Tutsi, melakukan serangan ke desa Lamera, Zaire Timur. Kemudian pemerintahan Zaire merespon dengan mengirim tentara dan beberapa senjata berat ke wilayah Zaire Timur, yang pada akhirnya justru memperkeruh keadaan, sehingga pemimpin pemberontak lawan Desire Kabila menyatakan dirinya presiden dan mengganti nama negara kembali dari Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Selanjutnya, Perang Kongo II terjadi pada tahun 1998. Relasi antara Kabila dengan Rwanda dan Uganda mulai merenggang. Komunitas Banyumulenge membentuk kelompok pemberontak anti-Kabila yang bernama Rassemblement Congolais pour la Démocratie atau RCD. Selanjutnya pada tahun 2001 terjadi peristiwa penembakan terhadap Kabila yang akhirnya merenggut nyawanya. Posisi Kabila kemudian digantikan oleh putranya Joseph Kabila. Berbeda dengan ayahnya, Joseph Kabila cenderung lebih lunak dan kooperatif dibanding ayahnya, sehingga perundingan-perundingan yang selama ini menemui jalan buntu pun mulai menemukan titik terang. Selanjutnya pada tahun 2002, kondisi kubu anti Kabila semakin melemah setelah sejumlah besar tentara Rwanda melakukan desersi atau membelot ke kubu pro Kabila dan menghentikan aktivitas perangnya. Selanjutnya, pada tahun 2003, penyelesaian konflik melalui Pretoria Accord Agreement. Oke, lanjut, mengapa krisis tersebut memerlukan intervensi? Diketahui konflik di Kongo telah menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk, termasuk akses kesehatan, makanan, tempat tinggal, dan lebih dari 50.000 orang tewas dalam konflik ini. Perang ini dilaporkan telah membunuh 5,4 juta penduduk, kebanyakan akibat kelaparan dan penyakit, menjadikan Kongo sebagai tempat konflik paling mematikan setelah Perang Dunia II. Selanjutnya, peran Uni Afrika. Uni Afrika merupakan sebuah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1993 dalam upaya menangani masalah konflik yang terjadi di Kongo, mengusung sebuah perjanjian perdamaian Pretoria Accord yang dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi kemanusiaan, di mana perjanjian ini adalah perjanjian gencatan senjata untuk meminimalisir dan menstabilkan aspek keamanan di negara Kongo. Terakhir, mengapa intervensi dilakukan? Yaitu karena adanya motif kemanusiaan. Konflik di Kongo telah menimbulkan banyak korban jiwa, khususnya pada anak-anak, balita, dan juga kaum perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan juga seksual, sehingga banyaknya terjadi berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia menjadi motif dilakukannya intervensi kemanusiaan. Berbagai macam bantuan juga disalurkan oleh masyarakat internasional untuk membantu korban dan juga para pengungsi seperti obat-obatan, makanan, dan juga air. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.